warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 8 dengan materi hukum bacaan matsilah. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah bersama-sama kita memulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa berkah dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak semua, di masa pandemi ini kita masih harus tetap belajar. Semangat belajarnya jangan kendar semangatnya ya. Jadi kita harus tetap semangat. Baiklah, pembelajaran kita hari ini adalah matsilah. Jadi tujuan kita dengan pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini berakhir, maka diharapkan anak-anak semua dapat memahami hukum bacaan matsilah dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam membaca Al-Quran lebih teliti lagi bacaan-bacaan makhrajul hurufnya dan tajwidnya. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita masuk ke bab hukum bacaan matsilah. Apa itu mat? Pastinya anak-anak sudah paham semua dan sudah tahu semua apa itu mat. Mat adalah hukum bacaan yang dibaca panjang ya. Jadi mat merupakan salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Mat secara bahasa artinya panjang. Jadi pengertian mat secara istilah yaitu cara membaca huruf Al-Quran dengan memanjangkan bunyinya. Salah satu jenis dari mat ini adalah mat silang yang akan kita bahas pada hari ini. Yang dimaksud dengan mat silah adalah mat yang berhubungan dengan hak dhamir. Ya. Mat silah terjadi ketika ada hak dhamir yang didahului oleh huruf hijaiyah berharokat hidup dan bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat hidup pula di depannya. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Ya. Nah, akan tetapi perlu kita ingat, tidak semua hak adalah hak dhamir. Ada pula hak dhamir yang tidak disebut sebagai mat silah. Kenapa? Sebab hak dhamir tersebut didahului atau bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat sukun ya. Hak dhamir tidak dibaca panjang apabila didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat sukun atau bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat sukun ya. Lanjut, contoh lafadz yang mengandung hukum bacaan matsilah sebagai berikut. Nah, perhatikan anak-anak semua. Jadi, ini contoh dari hukum bacaan matsilah. Pada lafadz ini, hak dhamir didahului huruf yang berharokat dhammah dan di depannya ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah ya. Ini ada hak dhamir. Setelah hak dhamir ada huruf hijaiyah yaitu ain yang berharokat fathah dan sebelum hak dhamir ini ada ta yang juga berharokat dhammah. Jadi huruf sebelum dan sesudah hak dhamir ini sama-sama huruf yang berharokat hidup ya, bukan huruf yang berharokat sukun. Jadi cara membaca hak dhamir ini dipanjangkan menjadi dua ketukan atau 2 harokat, 1 alif ya. Paham semua anak-anak ya? Jadi huruf hak dhamir ini dibaca 2 ketukan atau 2 harokat ya. Lanjut. Jadi matsilah itu terbagi menjadi 2, yaitu matsilah qashiro dan matsilah tawilah. Masuk ke matsilah qashiro. Apa itu matsilah qashiro? Nah,
Kata qasira berarti pendek. Adapun yang dimaksud dengan mad silah qasirah yaitu apabila ada hak dhamir didahului oleh huruf hijaiyah berharokat hidup dan berhadapan dengan huruf hijaiyah yang berharokat hidup pula. Jadi cara membaca mad silah qasirah cukup dipanjangkan menjadi 2 harokat atau 2 ketukan, 1 alif ya. Jadi perhatikan ayat di bawah ini adalah contoh dari mad silah qasirah. Yang mana contohnya? Nih, ada rasulihi. Nah, ini hak dhamir yang didahului oleh huruf hidup, huruf yang berharokat hidup, yaitu ini harokat kasroh, dan diikuti oleh waw yang berharokat fathah, ya, tidak bertemu dengan hamzah, tidak nanti ketika itu ke mad silah tawilah. Jadi ini mad silah qasirah apabila ada hak dhamir, nih hak dhamir, huruf sebelumnya berharokat hidup dan huruf setelahnya juga berharokat hidup. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif ya. Lanjut ke mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah ini sedikit berbeda dengan mad silah qasirah. Arti dari kata silah adalah hubungan, sedangkan arti dari tawilah adalah panjang. Mad silah tawilah terjadi ketika ada mad silah qasirah bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat hidup. Cara membaca mad silah tawilah ini dipanjangkan menjadi 5 harokat atau 2,5 alif ya, 5 harokat atau 5 ketukan. Atau disebut juga 2,5 alif. Jadi perhatikan contoh di bawah ini. Jadi yang mana yang disebut dengan mad silah tawilah di sini? Ini ya. Ini ada hak dhamir, ini hak dhamir didahului oleh harokat fathah dan diikuti oleh hamzah ya. Setelah hak dhamir ada hamzah yang berharokat kasroh di sini. Nah, ini jadi hak dhamir dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan atau 2,5 alif. Ya, ini hak dhamirnya. Oke, diperhatikan contohnya sudah. Dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Pada lafaz wa ahluhu illa. Nah, hu-nya tadi kita baca panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan. Kenapa disebut mad silah tawilah? Karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu mad silah qasirah yang bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah. Hamzah yang berharokat hidup. Jadi cara membacanya dipanjangkan menjadi 5 harokat atau 2,5 alif, ya. Dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan ya untuk hukum bacaan mad silah tawilah. Baiklah anak-anak, hari ini mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua paham. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung komen di video ini. Dan untuk tugas hari ini, silakan kalian cari masing-masing 5 contoh dari hukum bacaan mad silah qasirah dan 5 dari hukum bacaan mad silah tawilah. Nah, sebelum Ibu tutup nih, ada sedikit motivasi ya buat kita semua. Jadi motivasinya bunyinya seperti ini. Untuk mewujudkan impian dan harapan, ya, kamu harus gigih dan pantang menyerah. Gunakan waktu luangmu untuk belajar, jangan untuk main game online, jangan untuk main HP terus. Oke, anak-anak semua, baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan Ibu, mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.